Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Adat Daerah, Pak Wasdun yang sudah hadir, yang dari daerah pemilihan 3 Kecamatan Waruja, Suradadi, dan Kramat. Yang saya hormati kepada Bapak Camat Waruja, Bapak Kapolsek Waruja, serta Pak Dambani Waruja. Yang kami hormati pula kepada Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, serta dinas instansi terkait Kecamatan Waruja yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa hadir memenuhi undangan Pak Camat, yaitu penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Musren Bangsam, Kecamatan Waruja tahun 2021 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022. Semoga hadir kita di sini membawa manfaat maslahat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dengan slogan Kabupaten Tegal, bangun berkah gawe bunga, bangun berkah gawe bunga. Pertama berkah, saya isi berkah, masyarakat gawe bunga. Salawat salam kami anjurkan hari doa Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dalam hal ini kejadian, ke zaman keislaman dulu mati ilanur. Semoga kita termasuk umat yang nanti akan mendapat syafaat pertolongan beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, baiklah akan kami bacakan susunan acara pada musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Waruja tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi di sini nanti mendengarkan, bukan menyanyikan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan pembacaan doa, sambutan dan pengarahan Camat Waruja. Kemudian dilanjutkan sambutan dan pengarahan Bupati Tegal dan Ketua DPRD Kabupaten Tegal, serta diskusi dan tanya jawab secara telekonferensi. Jadi nanti dari sana, dari Bapeda, jadi yang di sini mendengarkan dan sekaligus bisa menanyakan di sini. Yang 9, diskusi musrenbang, dan yang terakhir penutup. Mari acara pada pagi ini kita buka dengan membaca Suratul Fatihah. La hadini wa quluna bin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan, itu ya semoga dengan bacaan Fatihah tersebut acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat dan maslahat untuk masyarakat Kecamatan Waruja khususnya dan Kabupaten Tegal umumnya. Hingga acara berikutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan.
duduk kembali. Meniti atau menunjang acara selanjutnya pembacaan doa pada Bapak Al-Ustaz Munasir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat guru kita, mari kita bersama-sama dalam pertemuan ini kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dalam musyawarah pembangunan kita Kecamatan Morejo yang nanti akan dicapai sampai mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وحببنا وسعدنا وكرمنا وعظمنا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت لنا بها من جميع الحاجات بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك اعلى الدرجات وبذلك بها وترفعنا من جميع خرائط الحياه وبعد الممات. اللهم نور بالقران والكتاب بصرنا واشرح به مسائلنا واستعن بهما حولنا وشاننا وقوي بهما زمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Organisasi mengucapkan terima kasih sehubungan sejak dimulai sambutan dari Ibu Suparda, maka KMPI hari ini dimulai untuk menyimak menggunakan dari sekaligus mengikuti sambutan Bupati Tegal. Monggo. Kemudian teman-teman BPD, ibu-ibu dari PKK, KPMD, para pendamping desa, semuanya beserta Musrembang Sam dari Kecamatan Tarub, Kecamatan Dukuwaru, Kecamatan Bojong, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Margasari, dan Kecamatan Warureja. Hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti Forum Musrembang Kecamatan tahun 2021 sebagai rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Ibu bapak hadirin yang berbahagia,
Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta forum yang berkenan hadir di tengah pembatasan aktivitas sosial dan penerapan protokol kesehatan demi mencegah meluasnya penularan COVID-19 yang sampai hari ini perlu saya informasikan di Kabupaten Tegal sendiri telah menginfeksi 4.318 orang dan mengakibatkan 180. Mudah-mudahan sudah dimulainya program vaksinasi yang diawali pada para tenaga kesehatan dan pengetatan protokol kesehatan mampu mencegah penyebaran virus corona yang penularannya kita rasakan sangat cepat. Bapak Ibu, upaya ini sangat penting sebagai cara kita agar terbebas dari pandemi yang nyata-nyata telah membawa kita semuanya pada situasi sulit, terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kita yang dampaknya terus kita rasakan hingga sekarang. Untuk itu, kiranya Bapak Ibu bisa memahami, bisa memaklumi jika sumber daya pembangunan kita saat ini banyak dialihkan untuk mendukung sektor kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19 dan penyembuhan pasien, termasuk pula program jaring pengaman sosial agar dampak pandemi ini tidak menggerus daya beli masyarakat, menjaga derajat kesehatan masyarakat, di samping tentunya sebagai stimulan untuk menjaga perputaran roda perekonomian, utamanya melalui peran sektor UMKM. Bapak Ibu peserta musrembang kecamatan yang saya hormati, sebagaimana tahapan perencanaan pembangunan daerah, guna mengalokasikan sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan instrumen pembangunan lainnya yang terbatas, maka kita perlu membahasnya bersama agar RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 nanti sebagai implementasi tahun ketiga RPJMD Kabupaten tahun 2019 sampai 2024 bisa secara efektif dan efisien. Saya ulangi, bisa secara efektif dan efisien mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks bangunan manusia, mampu menanggulangi kemiskinan, mampu menciptakan lapangan kerja yang berarti menurunkan angka pengangguran, meningkatkan nilai tukar petani, serta menguatkan infrastruktur hingga membebaskan kita dari pandemi COVID-19. Saya bahwa kita saat ini, bahkan di tahun-tahun mendatang, sebab pandemi COVID-19 benar-benar telah merubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin dari indikator pembangunan. Dan ini Bapak Ibu terjadi di Indonesia bahkan dunia. Sampaikan 2009 kategori pun masih kategori 10 atas tengah. Ini naik di 8,14. Sekali lagi perlu saya ingatkan, meskipun 8,14% ini kita masih dalam kategori 10 besar terendah. Tingkat pengangguran juga bertambah dari 8,12% di tahun 2019
menjadi 9,82% tahun 2020 lalu, dan ini tentunya menjadi alarm bagi kita semuanya. Menjadi haluan dalam penyusunan strategi kebijakan pembangunan daerah kita dalam mewujudkan Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dilandasi spirit bangun berkah gawe bunga. Kondisi ini pula yang kemudian mendorong kita untuk mereview kembali kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 sampai dengan 2024 dan merevisinya, menyesuaikan dengan kondisi real saat ini dan tantangan kedepannya nanti. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya berharap momen musrembang kecamatan ini bisa menjadi landasan, menjadi pijakan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, memiliki konektivitas dan keterhubungan baik dari struktur pemerintahan terkecil atau terbawah, yaitu pemerintah desa, dengan pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk itu, di tengah keterbatasan anggaran belanja pembangunan daerah, maka Bapak Ibu harus benar selektif. Saya ulangi lagi, harus benar-benar selektif. Kalkulasikan betul skala prioritas yang menjadi kebutuhannya. Skala prioritas yang menjadi kebutuhannya. Tanggalkan pola pikir, tanggalkan mindset asal merata, asal kebagian. Tapi ini semuanya harus dihitung, dikalkulasikan betul kemanfaatannya, efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan. Kedepankan alokasi belanja program atau kegiatan yang sifatnya stimulan, yang mampu mengungkit partisipasi kelompok, seperti swasta ataupun mungkin masyarakat melalui keswadayaannya, melalui kegotong royongannya. Sejalan dengan itu Bapak Ibu, maka RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 diarahkan untuk menguatkan, mentransformasikan, atau diarahkan untuk penguatan dan transformasi sosial ekonomi dan penataan kota sehat dengan didukung kerja pemerintahan yang profesional. Maka mendasarkan tema tersebut, arah kebijakan tahun 2022 difokuskan pada upaya A. Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2022 yang direncanakan tumbuh 3,5% dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin kuat, dan kualitas belanja pemerintah, serta penyerapan anggarannya yang membaik. B. Menekan angka kemiskinan pada kisaran 8,41% di tahun 2022 melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, afirmasi pembangunan wilayah tertinggal dengan dukungan program percepatan dan penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial. C. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 10,21% di tahun 2022 dengan memperluas kesempatan kerja. D. Meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM menjadi 69,43% di tahun 2022 melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat.
Sehingga pada tahap penyusunan rencana dan anggaran tahun 2022, kiranya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Gambaran kondisi daerah yang dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu global, isu nasional dan regional, termasuk pandemi COVID-19, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 dititik beratkan, sekali lagi dititik beratkan pada upaya penanganan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha. Yang kedua, pagu indikatif untuk RKPD tahun 2022, maksud saya pagu indikatif kewilayahan untuk RKPD tahun 2022 adalah mengakomodir pagu indikatif kewilayahan sesuai usulan tahun 2019 dan tahun 2020 yang belum dilaksanakan atau dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2020 dan 2021. Mungkin dengan kesepakatan bersama, jikalau kegiatan itu dipandang tidak begitu urgent, bisa dilakukan perubahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan keuangan daerah akibat refocusing ataupun memang belum dianggarkan pada APBD Kabupaten Tegal, sehingga perlu dianggarkan kembali tahun 2022. 3. Kolaborasi dan sinergitas pembangunan harus dijalin mulai dari pemerintah desa yang dengan sumber daya yang dimilikinya mampu mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pemerintah desa harus mampu memanfaatkan alokasi anggarannya secara bijak, baik yang bersumber dari dana desa maupun dari alokasi dana desa. Artinya match dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya atas nama kita semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang kecamatan ini saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan Bapak Ibu semua selalu sehat, selalu semangat untuk terus berkhidmah, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Wal-afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama, sambutan dan pengarahan Camat Waruja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Camat sendiri, Bapak Trinanda Aji Permana AP Esos MSI. Disilakan. Sambil duduk aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati, yang saya hormati tim dari Kabupaten, yang saya hormati para anggota Dewan Dapil 3 yang berkenan hadir, yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kades, Ketua PPD, tim delegasi, serta Kepala OPD dan hadirin yang berbahagia.
Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, ridhonya, hingga kita bisa berkumpul di acara di Pendopo, Kecamatan Warujo ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran perkenannya Bapak Bu dari Dewan. Ini sebetulnya berkah dari kita untuk kita semua karena dihadiri oleh 4. Nanti insya Allah apapun aspirasi kita akan dikawal gitu, Ibu. Jadi mohon bantuannya sekali. Yang pertama itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa alhamdulillah izinkan saya untuk memperkenalkan bahwa Pak Kapolsek Warujo ini, Pak Wahidin, adalah baru bertugas, dan kami ucapkan selamat datang dan bergabung, Pak. Baru kemarin menggantikan Kapolsek yang lama, Pak Nugroho. Oh, selamat. Selamat tahan ya. Saya di sini saya hadirin yang pangling itu Pak Rasul. Saya sampai itu siapa kan gitu. Pangling soalnya itu berbeda. Biasanya kan apa ya? Memang tampil beda ya Pak Rasul ya. Pak Haji ya. Ya alhamdulillah kita pada saat ini kita sudah bisa melaksanakan musrenbang ya. Padahal kegiatan musyawarah ini telah kita lakukan karena amanah dari undang-undang dari 17 2003, 25 2004 dan PP-nya dari dasar itulah yang menjadikan acuan Kabupaten Tegal itu untuk membuatkan rencana RKPD. Tentunya pendekatannya berdasarkan teknokrat, politis, partisipasi, baik dari atas maupun dari bawah. Amanat ini yang mengharuskan bahwa harus melibatkan aspirasi dari bawah. Makanya dari dasar itulah kita harus melaksanakan musyawarah baik dari tingkat desa, musrenbang des, dan tingkat kecamatan telah kita lakukan sekarang ini. Dan alhamdulillah Pak anggota Dewan dan Ibu anggota Dewan, kami sudah melaksanakan selama 3 hari. Ini kita kebut, pokoknya biar cepat. Soalnya situasi yang harus menuntut kita 3 hari selesai. Dan memang yang kedua, musrenbang ini unik, berbeda dengan musrenbang yang tahun lalu yang istilahnya harus ada 3 usulan, fisik, non fisik, atau keduanya. Ada tim delegasi, ada anggaran PIK. Tapi yang akhirnya anggaran PIK itu tadi yang pernah disampaikan Ibu Bupati bukannya bagi ya. Oh islah semene wis bagi rata kan gitu. Tapi alhamdulillah di Warujo ini tidak, Ibu. Wah, jadi alhamdulillah berjalan lancar. Dan yang sekarang ini karena memang pada saat musrenbang di tahun 2019 untuk RKPD tahun 2020 dan musrenbang di tahun 2020 untuk RKPD pelaksanaan di tahun 2021 itu ada sisa. Ya memang kondisi karena pemerintah Kabupaten Tegal harus penanganan COVID ya. Jadi makanya kami menyampaikan dari sisa-sisa ini, sisa dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada saat pelaksanaan hasil musrenbang tahun 2020 ini, kami sampaikan kepada desa. Apakah masih perlu dibutuhkan lagi
untuk dibahas di Musrenbang Des di tingkat desa itu. Dan alhamdulillah ternyata sudah hasil Musrenbang Des itu ternyata masih tetap diusulkan Bapak-bapak dan Ibu. Jadi intinya tinggal di sini itu kita serahkan untuk pensikapan apabila ada perubahan-perubahan atau tinggal mensepakati. Jadi tahun lalu yang belum terlaksana tinggal dibaca, Bapak panduan sudah ada, monggo disepakati ataupun ada perubahan. Misalkan di Kendayakan ada perubahan lokus nggih. Nah, tapi tetap jalan nggih, Pak. Itu. Jadi tidak apa-apa, dan karena itu sudah merupakan kewajiban dari kabupaten untuk melaksanakan, mau tidak mau itu kita ajukan kalau sudah disepakati. Jadi Musrenbang Cam ini mudah. Yang kedua, tentunya nanti barangkali ada usulan-usulan yang di luar itu, monggo, karena memang pemerintahan itu sudah memberikan ruang yang luas, dan juga alhamdulillah dengan hadirnya Bapak dan Ibu Dewan ini akan memberikan pokir, mungkin akan mengawal dan bagaimana caranya kita supaya keinginan panjenengan yang merupakan wakil dari keinginan desa bisa dikawal, difasilitasi ataupun menggunakan aspirasi dari bapak-bapak dan ibu anggota dewan. Makanya kesempatan ini jangan sampai disia-siakan, dan beliau sudah misalnya kasarannya gelem-gelem tekalah ya, berarti kan sangat perhatian kepada kita. Yang penting ajak lalen ya, ajak lalen gitu, karena beliau bapak-bapak ini lillah karena Allah, karena tugasnya tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi kesempatan ini mohon dibantu. Yang ketiga ingin kami sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan strategis yang harus kita syukur-syukur di benar-benar jadi suatu kesepakatan. Di wilayah Warujo ini adalah pertama urusan banjir nggih. Banjir itu kali rambut, kali apa sih? Cerabak, Kesemen, Kijing. Nah, itu nanti kalau daerah situ Kesemen kan urusan Pak Rasul nggih. Tolong dibantu Pak Rasul. Soalnya dibantu dongak. Itu kali ya, mohon nanti tolong disikapi Pak Kades dan BPD-nya ataupun perwakilan. Ini penting Pak, karena sudah tahunan. Tapi memang kalau betah ya monggo sih, tapi kasihan yang lain. Sehingga dengan adanya banjir orang mau dagang ya susah. Nah, itu mau usaha juga angel, repot, harus bersih-bersih tiap tahun. Satu itu banjir, dan alhamdulillah kemarin hasil, saya perlu kami sampaikan Pak Dewan, kemarin memang saya sudah bicara dengan Bupati, dengan Pak Dewan, itu akan mengawal kaitannya masalah normalisasi kali rambut. Dan alhamdulillah kemarin saya rapat di PSDA Kemali Comal itu, kita rapat dan langsung ditindaklanjuti hanya pengerukan, tapi secuil kan loh sampai rel tok di daerah Kedukelor nggih. Harapan kami bisa keseluruhannya, jadi dari mulai ujung ya sampai pangkalnya itu normalisasi. Tapi tidak hanya normalisasi saja, syukur sampai ujung ya. Oh, jadi ibaratnya kali ada dindingnya itu sender ya Pak ya. Nanti Pak Kapolsek yang paham, karena sering bergulat dengan air, selalu ditempatkan kerja di tempat yang basah gitu Pak. Yang kedua, harapan kami jalan nggih. Jalan perlu enggak sih Pak Lurah? Enggak salah nggih. Perlu ya. Soalnya sampai demo-demo maring kabupaten. Jadi ini mohon nanti agar jadi
skala prioritas kaitannya strategis, dan kemarin alhamdulillah dari Dapil 3 sudah siap mengawal Ibu Bapak. Pak juga kemarin siap untuk tahun ini. Nanti tolong itu tapi jangan hanya dikawal saja, tapi sampai direalisasi ya. Harus. Nah, eksekusi harga mati. Pertama itu masalah banjir, yang kedua kaitannya masalah jalan, yang ketiga lampu penerangan jalan. Jadi saya melihat dari mulai mana sih? Ada sampai sana ujung sampai Kendayakan, Kedung Jati mulai sedikit terang sampai akhirnya si Gentong ya. Harapan kami tidak hanya jalan protokol saja, tapi ke desa-desa juga iya. Insya Allah kalau lampunya terang ya kriminalitas juga akan berang ya. Dan orang yang usaha, saya lihat kalau Warurejo pada musim panen itu bukan hanya pagi saja, tapi sampai malam dan sampai pagi jam 2 masih banyak aktivitas. Bahayanya saya pernah pulang sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 saya lewat ngebut Pak karena nggak ada lampu ya, ternyata ada orang lagi panen. Itu saya kira menurut saya itu penting. Makanya hal ini kami sampaikan, saya gulirkan kepada masyarakat, karena yang butuh nanti dari perwakilan peserta musrenah ini kira-kira butuh atau tidak. Tapi kalau menurut saya butuh. Kalau memang butuh tolong dibahas, disepakati kaitannya dengan dana, nanti bisa akan menjadikan pembahasan SKPD dan bagi para anggota dewan yang di Dapil 3. Insya Allah Bapak dan Ibu ini insya Allah saya yakin akan membantunya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi biar untuk mempersingkat waktu, itu poin-poin yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Intinya ini sudah kesepakatan usulan ini sudah dibahas di Musrenbang, tinggal dicermati. Kalau memang ada perubahan segera dibahas, nanti tinggal disepakati saja. Yang kedua, usulan-usulan yang di luar itu monggo silakan, nanti ada formnya sudah tersedia, sudah kami sediakan, ditulis, nanti tinggal pembahasan bagi SKPD dan nanti akan insya Allah akan dibantu dan dikawal dan direalisasikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak anggota dewan yang merupakan pilihannya panjenengan semua. Harapan kami musyawarah ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi usulan ini bisa terrealisasi. Meskipun soalnya dengan COVID lagi kita kan jadi akan ada perubahan lagi. Mudah-mudahan itu harapan kami. Yang terakhir saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga apa yang jadi keinginan bersama terwujud dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Demikian sambutan dan pengarahan Bapak Camat Warurejo. Semoga dimengerti, dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Acara sambutan berikutnya itu sambutan dan pengarahan oleh anggota Dewan DPR Kabupaten Tegal untuk Dapil 3. Kepadanya kami persilakan. Monggo salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan.
Kepada yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Kecamatan Warureja beserta dengan stafnya, pada Bapak dan Ramil selaku penjaga NKRI, tak ketinggalan pula kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Warureja yang kebetulan beliau juga masih kinyis-kinyis di sini, dan mudah-mudahan kita doakan suatu saat akan jadi Kapolres. Yang saya cintai dan saya muliakan kepada seluruh kepala desa se-Kecamatan Warureja yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin. Walaupun kadang-kadang para kepala desa itu sering pada ngomong, ngapain ada musrembang kalau ternyata tidak ada apa-apanya. Iya, karena saya sering dapat laporan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kehadirannya kami, dan kebetulan saya ini baru sekali-kalinya saya itu diundang musrembang di Kecamatan Warureja. Berarti selama 5 tahun kemarin itu saya nggak pernah diundang, dan ini baru sekali-kalinya. Walaupun masih ada kegiatan di Dewan yang pada pagi hari ini kami harus rapat Bapemperda dan tes swab COVID-19. Tapi kami tinggalkan lebih dulu, saya lebih mendatangi ke sini karena memang saat ini adalah Warureja daerah perbatasan yang sangat urgent sekali yang perlu kita perjuangkan. Tak kedalan pula kepada yang terhormat teman-teman saya dari anggota DPRD Kabupaten Tegal, khususnya di Dapil 3. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh. Saya asli Kecamatan Keramat dari Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai tagline terbaru, yakni jalan pulang menuju Ka'bah. Itu tagline-nya kami. Dan kebetulan kami itu ada di Komisi 1 yang membidangi desa, pemerintahan, dan hukum. Dan sebelah kanan saya ada Bapak Haji Wasbun. Beliau adalah putra asli Warureja yang paling kaya di seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal. Ini namanya Haji Wasbun. Haji Wasbun Jauhara. Dulu saya waktu tahun 2014 melihat bannernya Haji Wasbun Jauhara itu dikirain Haji Wasbun itu orang tua. Ternyata seumuran dengan saya, tak pikir ini Wasbun. Kayaknya ketone anggaran Wasbun itu kan kuno nemen kae lho. Wong lahiran tahun 45 kayak. Dibule si nom nemen. Wis nom nemen jebul sugih nemen yakin. Haji Wasbun. Beliau dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau adalah pemenang pemilu di Kabupaten Tegal yang memiliki ketua DPRD, memiliki bupati, dan memiliki wakil bupati. Komplit Haji Wasbun. Mulanya sampean ke bersyukur duwe wakil neng Warureja, wis kaya kue komplit, duwe bupati, duwe wakil bupati, duwe ketua dewan. Panjaluk apa bae gampang teman asline, anggere Haji Wasbun gelem ngomong aring bupatine karo wakil karo ketua dewan. Tapi kadang-kadang Haji Wasbun ke wonge rada gengsinan kadang-kadang. Dan beliau itu menduduki di Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi pembangunan. Pas. Dan sebelahnya itu ada Mbak Saminah. Mbak Saminah monggo berdiri biar kelihatan. Ini Mbak Saminah juga dari Keramat, partainya adalah Golkar. Partai lawas, Partai Orde Baru. Ndekene Pak Soeharto. Mbiyen tapi saiki ora. Beliau juga di Komisi 1 yang membidangi seperti saya, yakni
pemerintahan desa, pemerintahan di Pemda, dan hukum. Selanjutnya ada Mbak Hikmah Riwayati. Dibuka maskernya minta baru, minta katon bukan ketemu di jalan ya. Bukan ketemu di jalan ya. Beliau dari Partai Perindo. Partainya wong sugi-sugi. Sing duwe Haritanu sih ya kan sugi-sugi ya. Tapi sayang tidak lolos di Parliamentary Threshold karena di DPR RI-nya tidak ada. Jadi kalau Mbak Hikmah itu partai yatim piatu. Tidak punya DPR RI, juga tidak punya DPR provinsi. Dan dia itu sendirian di Dewan Kabupaten Tegal. Tapi walaupun sendirian, beliau itu orang yang cukup vokal dalam memperjuangkan hak-hak warga di Kabupaten Tegal. Makanya bagi yang pernah Noblos Perindo berarti jenengan tidak salah pilih. Walaupun ada yang dari Kedung Jati Perindo juga, berarti melune kayak suara ada sini Kedung Jati wis gokil kabeh. Tanggung jawab Mbak Hikmah kowe. Konstituennya akeh kowe nang Kedung Jati. Ngaji Sakur sih ya. Dan beliau menduduki di Komisi 2 yang membidangi daripada pendapatan dari Pemda Kabupaten Tegal, juga UMKM. Jadi yang ada panjenengan pantakon masalah UMKM dan lain sebagainya, ana wong ora pada kerja takon ring Mbak Hikmah, pan kerja ngendi ki ya. Nanti silakan kalau pengen bertukar HP para kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Orja. Nanti Mbak Hikmah, Mbak Saminah, juga Mas Haji Wasbun, saya juga, kita bisa bertukar nomor HP untuk bisa konsolidasi lebih lanjut. Itu para bapak, para ibu yang saya muliakan dan saya banggakan. Sebenarnya Musrembang ini memang suatu kewajiban, walaupun tadi saya telah dibuka di awal bahwasanya Musrembang kue kayong kadang-kadang langkah hasilnya. Wis ngaju kena pirang-pirang jebule ya mukul kayak ketok pelatihan komputer desa Sigentong sepaket paling seperti itu. Tapi mudah-mudahan hal-hal yang ada tertera di sana itu bisa terakomodir semua walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Karena kami kemarin itu juga mempreser pada Bapeda agar anggaran-anggaran fik yang sudah dijanjikan di Musrembang walaupun nilainya di Warurejo berapa miliar Pak Camat? Iya. Ya 1, sekian miliar ya. 1, sekian miliar itu harus semuanya dieksekusi, mendingan kita merefokusin yang lainnya, kasihan. Kita sudah mengadakan rapat seperti ini untuk Musrembang, tahu-tahu ya setelah mau eksekusi alasannya itu direfocusing atau direalokasi. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 dan tahun 2022 nanti tidak terjadi hal yang seperti itu. Dan ada beberapa hal yang mungkin tidak tercover, ya tidak tercover di usulan Musrembang, kecamatan maupun desa. Barangkali nanti kami juga bisa mengcover. Walaupun sebenarnya kami punya mekanisme tersendiri Pak. Kami punya mekanisme tersendiri, kami punya yang namanya reses. Mulanya ada reses, undang lurae perangkat desa Pak Jiwasbun. Aja undang sing tetekrek, minda aja pada takon sungkan ya. Kadang-kadang ada dewan seperti itu, orang undang lurah lah kok jalukannya akeh nemen suka undang sing wong biasa-biasa beta orang pada takon. Silakan siapa yang mau bertanya langsung pada ngadu kok. Mulah wedi sih ya, pan ngomong tuh wedi nemen pan nunjuk tangan tuh wedi. Itu memang ada beberapa dewan yang seperti itu. Karena kami punya mekanisme melalui reses dan reses nanti diparipurnakan dan disahkan akan menjadi dalam RKPD. Dan RKPD nanti juga selanjutnya akan menjadi sebuah
rencana anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Tegal. Dan untuk tahun anggaran 2022 sebenarnya sudah terlambat. Makanya kami menyayangkan sekali kepada dinas, khususnya Bapeda, kenapa musrembang di tingkat kecamatan itu dimulai Februari, kami dalam melaporkan reses itu kok di bulan Januari. Ini sebenarnya kemarin juga ada teman-teman yang usul supaya hasil daripada reses nanti disinkronkan juga dengan hasil daripada musrembang di tiap kecamatan seperti ini. Walaupun tidak mungkin terakomodir semuanya karena Mbak Iqmah selaku Komisi 2 yang membidangi pendapatan keteteran. Karena setiap OPD ditanyain pendapatan aslinya mau berapa itu kebanyakan itu nyerah. Malah nasi ngomong kayak kelah mending orang jadi kepala dinas anggere diperintah gon pendapatannya munggah semenek kayak gue juga ada. Mending saya nyerah. Karena apa? Karena memang pendapatan asli daerah Kabupaten Tegal itu kita bisa hitung sendirilah. Paling hitungan kita yang terbanyak itu dari sektor pariwisata, sedangkan sekarang sektor pariwisata sedang terkena pandemi seperti ini. Buru-buru panaring guci, buru-buru panaring purin atau ring cacaban karena tidak diperbolehkan. Itu. Makanya para bapak, para ibu, karena tahun 2022 itu kayaknya sudah fix pendapatan asli daerahnya itu hampir mencapai 400 sekian miliar, mungkin masih ada sesuatu yang bisa diseselna, tapi duduk kayak apa ya, sing kayak Ahok, kayak pakai begal anggaran, bukan begal anggaran karena ini masih masa-masa penyusunan, kecuali sedang dibahas di badan anggaran, nembe diseselna. Tapi kalau ini nanti kita bisa bahasa anuke nyeselna bahasa Indonesia apa Mas Kaji? Nyelesepena pada buaya bahasa Indonesia ini kayak gue. Oh. Ya kami bisa nyelesepena ya. Ayo angel menyelesepena. Kami bisa ya nyeselna lah. Menyesalkan lah ya, menyesalkan nanti di Bapeda ataupun di PU. Tapi tidak semuanya ini saya baca apa ini daftar usulan yang tidak masuk di pagu indikatif kecamatan kan banyak banget ini, nyampe berapa miliar, nyampe berapa miliar ini. Tapi insya Allah di sini pasti akan terakomodir. Kami janji, ya kami janji di sini pasti ada yang akan terakomodir karena kami nanti akan bersama Bapeda dan DPU Pak Jiwasbun. Kalau Bapedanya di kami di Komisi 1. Nanti di PU-nya ada Pak Jiwasbun yang kita akan bersama-sama memperjuangkan apa yang di luar pagu indikatif kecamatan. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau kita bicara musrembang harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Karena apa? Karena dari semua usulan para bapak ibu di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, khususnya di Kecamatan Oruja, itu merupakan daripada visi dan misi Bupati. Visi misi Bupati itu sudah menyangkut pada pagu indikatif kecamatan, juga di luar usulan dari pagu indikatif kecamatan. Itu visi misinya Bupati itu banyak. Dan ada 9 program unggulan daripada visi misi Bupati, diantaranya adalah pembangunan sentra pelayanan publik. Pembangunan sentra pelayanan publik itu bagaimana kita bikin izin, bikin pelayanan KTP, bikin pelayanan KK, surat kelahiran, akte dan lain sebagainya itu dipermudah dan dipersingkat. Itu janji Bupati itu, bukan janji Jiwasbun. Tapi nyatanya saat ini masih rada susah. Makanya program unggulan tersebut memang Bupati nanti kami akan sentuh kembali biar menyelesaikan janji-janji politiknya. Yang kedua ada perluasan lapangan pekerjaan atau pro investasi. Kalau sekarang itu pro investasi kebanyakan di Margasari. Para Warureja itu masih kurang, makanya masih banyak orang-orang yang pergi ke Jakarta menjadi penjahit, menjadi apa saja lah di Jakarta.
Karena kami memang mendukung penuh langkah dari Bupati supaya investor-investor yang ada di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Kerawang itu direkrut untuk dipermudah di sini. Kita sediakan lapangan, kita sediakan lahannya. Seperti Kendal, daerah Kendal itu ada kawasan industri. Itu saya sudah pernah bicarakan seperti itu, biar kita bisa mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, penguatan jaringan infrastruktur. Janjinya Bupati itu jalan bebas lubang. Tapi 1 tahun kemarin, 2 tahun ya, refleksi 2 tahun kepemimpinannya Bupati itu jalan bebas lubang belum bisa terrealisasi. Malah sekarang jalannya berlubang-lubang. Ya malah lubang semua. Makanya kemarin kami juga mengkritisi Bupati, mana janji manismu kayak gitu. Dengan program unggulannya adalah jalan bebas lubang, tapi ternyata masih banyak jalan yang berlubang. Malahan saya itu masih masih nggak percaya dengan omongannya Kepala Dinas PU yang mengatakan hanya 20% jalan rusak yang ada di Kabupaten Tegal. Saya ngomong ngimpi itu Pak Dinas. Makanya saya akan ngomong sama Ibu Bupati itu jangan percaya sama kepala dinas. Kebanyakan kepala dinas itu hanya berbicara asal ibu suka, asal ibu seneng. Kebanyakan seperti itu. Makanya saya ngomong sama Ibu Bupati, panjenengan kalau bisa niru Risma pada bewong wadon, pada bewis tua, tapi Risma begelem mudun mengisor. Panjenengan aja mudune anggere anak acara seremonial talk, dalam artian apa? Seremonial kayak patayatan, muslimatan, NU-nan dan sebagainya, pada wong NU-ne lah. Seperti itu. Harus benar-benar melihat keadaan lapangan turun ke bawah. Itu beberapa program unggulannya Bupati yang jumlahnya 9, yang saya sebutkan hanya 3 saja. Biar panjenengan juga mengetahui dan kami akan semampu mungkin bisa memperjuangkan yang ada di luar pagu indikatif ini untuk di tahun 2022 ataupun ini ada ataupun ya, ataupun nanti di perubahan tahun anggaran 2021, karena kita juga masih ada yang namanya perubahan di tahun 2021. Monggo panjenengan nanti bisa koordinasi langsung dengan Pak Haji Wasbun, dan nanti Haji Wasbun juga akan mengkoordinasikan lagi dengan kami yang ada di Dapil 3. Karena saat ini kita nggak bisa berbicara sampean NU, sampean Muhammadiyah, sampean Parmusi, sampean Persis, sampean Udu wong Islam. Atau sampean wong P3, sampean wong PDI, sampean wong Gerindra, sampean wong PKB, sampean wong Golkar, sampean wong Perindo, sampean wong Didiora. Saat ini adalah bicaranya kita itu yang ada di sini adalah wakilnya panjenengan. Sekarang saat ini adalah kita dipilih itu untuk mewakili Dapil 3. Bukan mewakili orang sing noblos tok Haji Wasbun. Bukan. Oh diparani ring omahe lah sampe noblosnya kesungkan kayak gitu. Jangan seperti itu. Yang jelas kita itu semuanya adalah wakilnya Dapil 3. Entah itu yang mau noblos atau tidak, karena jadi dewan atau tidak jadi dewan itu patokannya adalah takdir sing kuasa. Pan sing milih akeh nemen akhir takdir ora dadi dewan priben. Ana Pak, ana wis dipilih wong akeh nemen barang pan dilantik mati. Ih orang nelangsan nemen ya. Weh, padahal dipilih wong akeh nemen. Makanya takdir dari Gusti Allah itu ya, yang penting intinya kita jangan tebang pilih mana yang istilahnya suaranya banyak atau tidak. Yang jelas kita akan tetap memperjuangkan apa yang ada di Kecamatan Marureja. Walaupun saya dari 5 tahun yang lalu itu kowar-kowar terus aring Pak Bupati almarhum Antu Susmono. Warureja itu perbatasan dengan Kabupaten Pemalang.
Saya menginginkan di sini ada pasar yang agak besar supaya orang Marureja itu belanjanya tidak ke Pemalang. Bila perlu Pemalang itu belanjanya ke Tegal, ke Warureja. Tapi saat itu Bupati itu bilangnya, lah ben boy ben wong perek iki gak kayak gue. Wong kaita ngomong kan sa jeplak-jeplak aja sak kepenake ben boy ben wong perek iki kang. Orang papa duitnya dokonan Pemalang kayak wong keden-keden wong Pemalang be sering nangkap nyong kayak gue. Ayah, almarhum kayak gue. Jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan di Musrembang kecamatan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dan membuahkan hasil yang baik sehingga program unggulan dari Bupati khususnya infrastruktur yang istilahnya itu tidak ada jalan yang berlubang bisa terrealisasi, dan kami pun akan mengawal semampunya, sekuatnya, walaupun kemampuan kami mungkin ada batasnya, tetapi setidaknya di sini ada partai pemenang di Kabupaten Tegal yang menguasai parlemen dan menguasai di eksekutif, yakni Partai Kebangkitan Bangsa yang dinahkodai saat ini di Dapil 3 ada Pak Haji Wasbun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Soleh DPRD Kabupaten Tegal Dapil 3. Selanjutnya itu nyuwun sewu Pak Dewan, ini ada acara diskusi dan tanya jawab. Ini dari hadirin. Ini tanya jawab ini 2 session, nyuwun sewu 2 session. Session pertama 3 pertanyaan nanti dijawab. Setelah dijawab nanti buka session kedua. 2 session saja ya Mak, ya Bau. Session pertama 3 pertanyaan. Jadi nanti bapak-bapak terus yang 1 perempuan ya. Yuk niki diskusi nyuwun Bu. Niki Ndi. Pak, kiranya kami menginginkan hal yang agak dipersingkat. Nanti misalkan kepala desa ingin berbicara atau mengusulkan sesuatu yang di luar lagi ya, yang di luar unggulan, yang di luar PIK dan di luar lagi lah, gamanya ada lagi misalkan, silakan dicatat saja. Nanti diserahkan Pak Camat, biar Pak Camat nanti dikasih ke saya Pak Camat ya. Karena terus terang saja mungkin kami di sini nggak terlalu lama, kami akan mendengarkan 3 orang saja yang berbicara. Setelah itu kami akan undur diri karena kami harus tetrafit sweep hari ini, karena hari ini katanya sih tanda kutip ada yang terkena, supaya penularannya jangan terlalu banyak. Barangkali kami juga di sini terlalu lama, ternyata saya ada yang kena atau siapa yang kena kan bahaya kan kayak gitu. Makanya kita harus tes dulu. Wong telu bela, wong telu mewakili. Nanti yang lainnya ditulis dari Pak Camat nanti dikasih ke saya, karena tiap hari kami selalu koordinasi dengan Pak Camat. Itu saja, monggo.